Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi baraka lana fi Rajab wa Sya'ban wa baraka lana fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab sirah kita yang merupakan penjelasan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagian ketiga tentang perluasan dakwah dan penguasaan wilayah pada masa beliau, dan beberapa hal terkait dengan syubhat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebagai penutup dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab kita adalah tentang al-futuhat fi ahli Khalifah Abi Bakr radhiyallahu anhu. Perluasan-perluasan apa saja yang telah beliau laksanakan pada masa khalifah beliau selama 2 tahun beberapa bulan. Sebelumnya kita menjelaskan kenapa beliau dibaiat, hubungannya dengan keluarga Nabi, keutamaannya, apa yang pertama dia selesaikan terkait dengan kepemimpinannya, hal-hal yang terkait dengan pergolakan setelah Rasulullah wafat, kemudian pergolakan di tubuh para sahabat, pergolakan di sekitar kota Madinah, dan pergolakan di beberapa wilayah Jazirah Arabia yang pada garis besar pergolakannya pada 2 hal. Pertama, murtad karena kemunculan nabi palsu. Yang kedua, murtad karena menolak membayar kewajiban zakat. Dan 2 ini berawal dari, seperti biasa, kepemimpinan di Arab yang memang terbangun atas dasar kabilah dan suku. Kepemimpinan di Arab yang biasa terbangun dari aristokrat, kemudian dari muhajirin, dari ansor, dan yang terakhir dari titik tengah. Di antara itu semua itulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar menyelesaikan persoalan-persoalan internal terkait dengan kekhalifahan, pergolakan-pergolakan internal di tengah para sahabat, khususnya antara muhajirin dengan ansor, kemudian memerangi tokoh-tokoh penting terkait dengan kemunculan nabi palsu dan orang-orang yang ingkar zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencoba mengadakan perluasan ke wilayah Jazirah Arabia yang menjadi perpanjangan tangan dari kekaisaran Persia dan Romawi, dan itu juga untuk menegaskan bahwa pemerintahan Islam, kekhalifahan Islam, agama Islam masih eksis. Jadi perluasan ekspansi itu penting. Kalau dalam perusahaan atau kegiatan, perbaikan internal itu hal keniscayaan, tapi perluasan ekspansi itu harus dilakukan agar orang jadi tahu, oh masih ada, oh masih eksis, oh ternyata sudah berkembang. Itu salah satu beberapa poin kenapa pentingnya ada al-futuhat, ekspansi perluasan wilayah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan jelaskan dengan penjelasan sederhana terkait dengan beberapa perluasan atau futuhat, ekspansi terhadap beberapa daerah yang menjadi perpanjangan tangan imperium kekaisaran Romawi dan Persia. Yang pertama adalah Jabhatul Iraq, perluasan ke wilayah negara Irak yang sekarang itu disebut dengan negara Irak. Berawal dari permusuhan Persia ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat dakwah ke seluruh para pemimpin dunia saat itu.
Salah satu yang paling menolak adalah negara Yaman, yang saat itu merupakan perpanjangan tangan dari Kaisar Imperium atau Persia. Dan itu ditunjukkan ketika mereka mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Mayoritas atau sebagian besar menggunakan kalimat qismun kabir, itu menyatakan berlepas diri dari kekhalifahan Islam dan menyatakan keluar dari Islam. Jadi ketika wafat Nabi itu, ya sudah. Kan di Arab itu ada yang disebut dengan al-ahdu. Al-ahdu itu berarti kesepakatan saya dengan Anda. Selama Anda hidup, kesepakatan itu ada. Anda meninggal, selesai. Kalau di Arab begitu. Jadi saya ada teman itu punya kontak dengan orang Arab sebagai donatur di Medan misalnya. Oh, itu selama masih hidup kiriman terus. Meninggal dia, ya sudah, nggak ada istilah ini murid saya, ini anak saya, nggak ada, selesai. Itu disebut dengan miftahu syakhsiyah al-arabiyah as-sadaqah wal 'alaqatul hamimah. Kunci memahami komunikasi karakter orang Arab itu cuma dua saja. Satu as-sadaqah, kepercayaan. Dua, alaqatul hamimah, hubungan persahabatan. Udah, surat itu nggak penting orang Arab. Ketemu cocok, saudara, udah selesai itu. Yang pernah jadi ekspatriat di negeri Timur Tengah rata-rata begitu. Kalau sudah cocok teman, ya sudah. Indil ahad ma'ak, kita punya perjanjian. Apa itu? Ya tadi, percaya dengan hubungan baik. Meninggal, ya meninggal, dibawa ke kuburan, itu perjanjian itu. Gak ada kaitan dengan sesudahnya. Teman saya yang punya rekomendasi untuk Timur Tengah begini-begini, lancar. Meninggal yang di sana, ya sudah, gak ada kelanjutannya, selesai saja. Salah satu pemahaman orang Arab saat itu ketika wafat Nabi, ya sudah, berarti kami sudah tidak menjadi bagian dari Islam. Maka siapa yang jadi pemimpinnya? Ya dari suku kami, sudah selesai kok Nabi. Kira begitu ya. Nah, Yaman termasuk yang ba'da wafatin Nabi istadda qismun kabirun minhum, langsung keluar dari Islam sebagian mayoritas dari orang-orang yang ada di Yaman. Dan itu ditunjukkan bahwa pemimpin mereka itu langsung bergerak dengan kekuatan penuh menuju Madinah. Bal inna Sajjah at-Tamimiyah zahafat biquwatiha wa bid'amin farisiyyin min al-Iraq bittijahil janub kama arsala Kisra an-Nu'man ibn al-Mundhir ala ra'si jayshi li musadadatiha fi harbil muslimin. Jadi semua bergerak di Yaman atas perintah Sajjah ibn Tamimiyah, tentu dengan dukungan dari Persia. Karena Persia juga nggak mau kehilangan pengaruh di wilayah Yaman. Kisra juga mengirimkan pasukannya. Semua apa? Untuk menyerang umat Islam. Jadi kalau kita lihat secara utuh potret sejarah pada saat itu, memang tepat harus diselesaikan masalah kepemimpinan itu. Kan beberapa orang mempersoalkan kenapa Nabi wafat di sini malah mimpin khalifah. Karena memang saat itu posisinya berat. Kalau tidak ditentukan khalifah saat itu, mungkin Islam itu selesai secara politik dan secara kelembagaan. Itu memang bisa dilihat kalau sudah melihat potret secara utuh. Kalau tidak, ya memang dianggap. Nanti kita bahas itu syubhatnya Khalifah Abu Bakar, haus kekuasaan, mengambil dengan paksa. Nanti kita jelaskan syubhat-syubhatnya. Artinya beberapa hal yang tertuduhnya Abu Bakar, nanti kita jawab pada penutup dari penjelasan Abu Bakar. Memang semua sudah bergerak dan siap menyerang semua. Kalimatnya sangat jelas. Apa kalimatnya? Kama arsala Kisra ala ra'si jaysin li musanad fi harbil muslimin fastadamu bi jaysil Musanna bin Harisah Asy-Syibani. Dan akhirnya karena mendengar itu, ya teori Abu Bakar kan begini, dan para sahabat sejak dahulu, lebih baik menyerang daripada diserang. Maka dijemput itu. Kalau bahasa pendekar Jepara Jawa itu, Anda beli, Anda jual, saya beli, kan begitu. Dijemput langsung. Bukan musyawarah panjang lebar gimana baiknya kita bersiap, tidak. Kalau sudah menyerangnya dihadapi, jangan lagi kesana kemari. Siapa yang menjemputnya? Musanna ibni Harisah, dikirim oleh Abu Bakar.
fahazamuhum wa taradahum hatta dakhala janub Iraq summa ista'zana al-khalifah Abu Bakr fi muwasalatil ghazwi wa kana lahu ma arada. Jadi memang sudah diperhitungkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dikirim Musannad bin Harisah, salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, untuk menghadapi mereka, dan alhamdulillah gerakan dari Kisra, gerakan dari Yaman itu berhasil dikalahkan dan mereka berhasil menguasai wilayah selatan Irak dan minta lagi izin kepada khalifah untuk bergerak melanjutkan ekspansi ke wilayah utara Irak. Apa poinnya? Tetap aja meskipun jauh, meskipun komunikasinya sangat lama, tetap mereka menunggu perintah. Nah, ini pentingnya patuh kepada perintah itu. Perintahnya selesaikan pergolakan di wilayah selatan Irak. Selesai, mau ke utara, tunggu izin dulu. Kalimatnya apa? Summa ista'zanal khalifah. Mereka meminta izin fi muwasalatil ghazwi, untuk apa? Melanjutkan ekspansi. Kemudian mendengar ini, lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan perintah kepada 2 orang pemimpin setelah Musannad bin Harisah untuk menaklukkan wilayah Janubul Gharbi, wilayah barat daya dari Irak, dan Samadus Syarqi, wilayah timur laut dari Irak. Wilayah barat daya dipimpin oleh Khalid bin Walid, wilayah timur laut dipimpin oleh Ayyad ibnu Ghanam. Wa kana bainaha, dan di antara itulah nanti 2 pasukan ini dibantu dari pasukan yang baru selesai oleh Harisah, oleh Musannad bin Harisah. Jadi mendengar keberhasilan Musannad bin Harisah, kata Abu Bakar, Musannad bergabung dengan pemimpin baru yang telah aku tunjuk, wilayah barat daya Irak oleh Khalid bin Walid, wilayah timur laut Irak oleh Ayyad bin Ghanam. Jadi langsung perubahan itu, lakukan pergerakan, dan dengan kekuatan itu bersatu. Nah, jadi ada 2 pasukan besar. Ketika Musannad bin Harisah mengirimkan pesan minta izin untuk melanjutkan ekspansi, datang surat dari Abu Bakar As-Siddiq, dibagi 2, wilayah barat daya Janubul Gharbi itu di bawah Khalid bin Walid, kemudian Samadus Syarqi timur laut itu ke Ayyad bin Ghanam. Nanti Musannad itu bergabung ke Ayyad, kalau sudah berhasil baru bergabung ke Khalid bin Walid. Karena saat itu memang yang paling luar biasa itu Khalid bin Walid. Luar biasa. Kalau dia memimpin itu pasti menang. Begitulah kata para sahabat. Karena sudah mulai menuhankan Khalid bin Walid, diganti akhirnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kita bahas itu pada penjelasan Khalifah Umar bin Khattab. Dan dengan kekuatan itu, dan alhamdulillah, ketika mereka akan mengadakan penaklukan itu, seperti biasa pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid, kepada Ayyad bin Ghanam, apa yang pertama yang katakan? Mengajak kepada Islam. Yang sudah murtad diajak kembali ke dalam Islam. Kalau enggak mau, ya sudah, bayar jizyah. Karena tidak mau 2 pilihan itu, akhirnya mereka berperang. Jadi SOP-nya para pasukan itu begitu. Disampaikan Islam itu ada, baru suruh milih, masuk Islam atau bayar jizyah. Enggak ada pilihan ketiga. Masuk Islam, Anda bagian dari kami. Berarti apa kewajibannya kalau masuk Islam? Bayar zakat. Enggak masuk Islam, bayar jizyah. Orang maunya yang ketiga, enggak bayar dua-dua, ya udah diperangi. Ya kan enggak mungkin saat itu mereka mengatakan bayar jizyah, kami enggak mau, nanti dikorupsi pajaknya. Itu beda lagi urusannya. Saat itu belum ada itu. Jadi pilihannya 2 saja, masuk Islam, kewajiban bayar zakat, dan itu mereka murtad gara-gara itu, atau tidak, maksudnya bayar jizyah. Ya sama saja, bayar-bayar juga kan begitu. Ada yang nggak menolak dan tidak mau, akhirnya apa? Terjadilah peperangan itu. Kota demi kota dijatuhkan oleh umat Islam. Kemenangan demi kemenangan itu telah dilakukan. Dan yang paling berat ketika Khalid mengalahkan perang Daumatul Jandal. Kita masih ingat pada tahun ke-5 Hijriah,
peperangan juga Daumatul Jandal. Jadi saat itu kan Rasul diserang, lalu Rasul melakukan penyerangan ke Daumatul Jandal dan berhasil dikalahkan. Mereka murtad juga, dan disitulah perlawanan yang paling keras. Kalimatnya digunakan wafataha anwah, dikalahkan dengan begitu keras karena mereka melakukan perlawanan yang sengit. Padahal mereka sudah masuk Islam pada tahun ke-5 Hijriah. Rasul wafat 12 Hijriah, 7 tahun murtad lagi kan. Wafataha anwah ba'da an rafada ahlal Islam wal jizyah wa a'lanul harba. Mereka tidak ditanya suruh kembali ke Islam, enggak mau, bayar jizyah enggak mau, ya sudah perang. Tapi dengan kekuatan Khalid bin Walid beserta pasukannya, fantasara alaihim, Islam memenangkannya, sehingga perbatasan khalifah keislaman pada saat itu dan perang Persia itu berhasil diselesaikan. Jadi memang tujuannya untuk menunjukkan kepada Persia Islam masih ada, dan kedua memastikan aliansinya tidak terputus. Jadi aman untuk wilayah Irak. Dan dari peperangan yang banyak itu, kota demi kota dikalahkan, ada 4 perang besar yang terkenal. Yang pertama adalah perang rantai, Ma'rakatu Zatis Salasil. Gimana itu maksudnya? Perang ini melawan Khalid bin Walid berhadapan dengan pemimpin Sawad dari Irak yang menolak masuk Islam, kembali ke Islam dan membayar jizyah. Siapa pemimpinnya? Dari Persia yang dibantu namanya Hermes. Ada mengatakan Hurmus, karena kalimatnya ha, ra, mim dengan zai. Hurmus atau Hermes, bukan merek tas yang Hermes itu ya. Mungkin jadi itu juga ya. Itu buatan Eropa ya. Dan mereka mengadakan itu, terjadi peperangan. Alhamdulillah Islam memenangkannya. Kenapa dikatakan perang rantai? Karena Hermes tahu bahwa kekuatan pasukannya ini kalau kalah pada lari, jadi diikat pakai rantai, ikat semua. Jadi kalau mati semua. Jadi diikat semua pakai rantai yang kuat, nggak boleh kemana-mana. Jadi pilihannya menang atau mati. Nah, itu susahnya mereka untuk membuat pasukannya itu menjadi loyal. Kalau Islam nggak perlu diikat, karena prinsipnya cuma 2, ish kariman aw mut syahid. Menang mulia, kalah mati syahid. Yang ditakutkan oleh musuh Islam saat itu. Kan kalimatnya itu, kalian akan menemukan pasukan yang mencintai kematian lebih tinggi dari cinta kepada kehidupan. Itu ngeri. Kalau bahasa zaman sekarang, menghadapi pasukan nekat itu paling bahaya daripada pasukan terlatih. Kalau bola banyak, pasukan nekat itu lebih bahaya daripada pasukan yang terlatih sekali. Saat itu untuk memperkuat kekuatannya, Hermes mengadakan apa? Atau Hurmus mengikat, namanya salasil, pakai perantai begitu, pokoknya menang atau mati. Dan akhirnya kemenangan Islam luar biasa, terbunuhnya Hurmus atau Hermes, dan meninggalnya kurang lebih 30.000 pasukannya. Kenapa? Kerantai kan mau kemana lagi, pilihannya dibunuh saja. Yang kedua, Ma'rakatul Madzar. Perang yang kedua yang terbesar, kan ada puluhan perang untuk menaklukkan demi kota. Yang terbesar pertama Salasil, Qazimah oleh Hurmus. Yang kedua Ma'rakatul Madzar, juga Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid itu 18.000 orang, sementara berhadapan dengan pasukan Qaran bin Qirbash 80.000 orang. Jadi 18.000 melawan 80.000. Bayangkan itu perbandingannya, 80 dibagi 18 berarti ya, sekitar berapa itu? 1/5. Kalau 5 kan 90 ya. 1/5 ya. Dan hasilnya umat Islam juga menang dan berhasil membunuh pemimpinnya Qaran, dan yang meninggal dari pasukan musuh 30.000 orang. Itu ghaira, selain yang meninggal tidak tercatat, yang jatuh ke laut, yang meninggal tidak kelihatan. Nah, itu semuanya lebih dari itu, karena itu pertarungannya di Darmaga. Ketika Islam memenangkan Ma'rakatul Madzar itu, Islam menguasai pelabuhan Ablah yang merupakan satu-satunya
pelabuhan yang menjadi jalur komunikasi dari seluruh penjuru. Jadi dikuasai langsung pelabuhan itu, namanya Al-Mina. 30.000 yang meninggal, itu yang belum jatuh di laut dan lain sebagainya. Khalid bin Walid. Yang ketiga, Ma'rakatul Walajah. Siapa lagi pemimpinnya? Khalid bin Walid lagi. Setelah mengalahkan Hermes, kemudian mengalahkan Qaran, berperang lagi melawan Al-Andar dan Jazuyah yang merupakan Bani Taghallub dan Bani Bakar yang memang meminta bantuan dari Persia. Di sini kemenangan daripada Khalid bin Walid itu menggunakan taktik al-kammasyah. Apa itu? Penyergapan cepat. Jadi serangan cepat, penyergapan cepat yang tidak bisa dihindari. Jadi kammasyah itu kalau terjemahan sekarang itu tang. Tang itu bahasa Arabnya kammasyah. Sergap cepat. Nah, itu kelebihan daripada Khalid bin Walid. Dan itu terbukti ketika dia mengalahkan umat Islam di perang Uhud kan, serangan cepat. Mundur, balik, datang lagi. Nah, itu kehebatan Khalid bin Walid. Lalu yang keempat, Ma'rakatul Nahrud Dam. Ini juga merupakan lanjutan dari 4 perang tadi. Lagi-lagi pemimpinnya namanya Jabban. Itu membawa banyak sekali pasukan dari Persia, tapi lagi-lagi mereka dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid dan meninggal 70.000 orang. Saya termasuk yang mencoba mencari referensi itu gimana cara ngitungnya. Berarti orang dulu itu aritmatikanya luar biasa, numeriknya. Saya ketika baca sejarah itu kadang-kadang suka berpikir meninggal 30.000, meninggal 70.000, itu ngitungnya gimana gitu. Kalau baca tafsir Ibnu Katsir ya, pergerakan Yahudi 100.000, peperangan ini 200.000, saya berpikir ngitungnya gimana. Berarti kan saat itu tingkat aritmatika dan hitung numerisnya luar biasa, bisa diperhitungkan jumlah itu. Kita aja kan berdebat itu. Ketika 212 ada mengatakan semuanya enggak, dikit. Dari dulu hitungannya sudah luar biasa. Ini dituliskan, saya mencoba membuka referensi yang lain, membuka Tarikhul Khulafa karangan Asyuti, kemudian Itmamul Wafa karangan Penjelas dan Nurul Yakin itu. Sama jumlahnya 70.000, 30.000. Ngitungnya gimana gitu? Hebat sekali cara penghitungannya sehingga tahu jumlahnya kurang lebih berapa? Wa maqtal 70 alfan min jaish at-tahaluf al-arab al-farisi. Terbunuhnya 70.000 pasukan dari aliansi Arab dan Persia. Selanjutnya Ma'rakatul Farad. Nah, ini juga terkait dengan peperangan Khalid bin Walid juga menghadapi Romawi. Kalau yang tadi itu menghadapi Persia, ini menghadapi aliansi Romawi yang meninggal kurang lebih 100.000 orang. Nah, kalau yang peperangan Romawi ini menggunakan kalimat kira-kira, wa qutila minhum ma yuqaribul mi'ah alaf. Yang terbunuh sekitar 100.000. Dia kalimatnya menggunakan yuqarib. Jadi bahasa Arab itu kalau sudah kalimatnya meninggal segini berarti tepat itu. Tapi kalau yatahawal yatarawah ma yuqarib kira-kira berarti kurang lebih 100.000 pasukan yang dibunuh. Tapi ada satu riwayat yang dituliskan di sini, tapi oleh sebagian sejarawan, tidak semua. Setelah menang luar biasa di Irak itu, diceritakan oleh sebagian sejarawan, dan ini menjadi salah satu catatan penting bagi Khalifah Abu Bakar, itu Khalid bin Walid itu sendiri pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kan ini terjadinya pada bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi setelah menang itu Khalid bin Walid meninggalkan pasukannya karena sudah menang, ya udah dia pergi haji. Ini oleh sebagian sejarawan ya. Kalimatnya apa? Wa yanqulu ba'dul mu'arrikhin. Dikutip dari sebagian sejarawan, anna Khalidan hajja ba'daha wa lam ya'lam ahadun bihajjihi. Jadi setelah kemenangan dari mulai bulan Safar, lanjutnya berbulan-bulan sampai terakhir pada bulan Ramadan, dia mengalahkan di Syam, kemudian sampai Dzulqa'dah dia pergi haji. Kan
Kan bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan. Nah, sampai Dzulqa'dah dia masih perang, selesai dia pergi haji. Dan nggak bawa pasukannya. Karena kalau tahu dia berangkat kan nanti goyang tuh pasukan, dia pergi saja diam-diam. Taunya ketika pada berkumpul para jemaah itu di wukuf di Arafah, ketemu itu Khalid bin Walid kan begitu ya. Dilaporkan ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena Khalid ada di Mekah, kan lagi perang. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat dan menegur Khalid bin Walid. Nah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Falyahnika Aba Sulaiman an-niyah wal khutwah wa atmim yutmimillahu laka wa la yudkhilannaka ujub fatakhsur wa tukhzal wa iyyaka an tadulla bi amalin fa innallaha lahul man wa huwa waliyul jazaa. Jadi ini yang salah satu nanti kenapa dia akhirnya diturunkan. Jadi dia berangkat sendiri haji, kan selesai perangnya Dzulqa'dah ya, berangkat haji. Para jemaah itu Khalid bin Walid gitu. Wukuf kan ngumpul semua itu. Apa itu Abu Bakar ini dikirim surat, ya janganlah begitu, ditegur. Jangan meninggalkan pasukan. Tapi ini sebagian sejarah, bukan semua. Terjadi perdebatan betul enggak itu. Karena disaksikan, karena yang memperkuatnya Abu Bakar buat surat mengirim peringatan kepada Khalid bin Walid. Tapi logikanya oleh sebagian sejarawan, masa sih dia meninggalkan pasukan di Irak untuk pergi haji kan? Ini salah satu hal bahwa Khalid itu memang berani melakukan sesuatu yang tidak koordinasi, salah satunya itu. Tapi ditentang oleh bagian sejarah lain sehingga kebenaran dan keakuratannya perdebatan di antara para sejarawan. Selanjutnya Fathul Hiyarah, peperangan Hiyarah masih juga oleh Khalid bin Walid di bawah kepemimpinannya, karena yang gerakan dari Musanna bin Harisah dengan Ayyad bin Ghanam sudah selesai, bergabung Khalid bin Walid, berhasil Khalid bin Walid mengalahkan juga, dan saat itu berhasil mengambil kembali kesepakatan kepada mereka semua untuk membayar jizyah, dan itu terjadi pada Rabiul Awal 12 Hijriah. Dengan begitu seluruh wilayah Irak itu telah jatuh di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Jadi meskipun ada tadi pasukan Musanna bin Harisah, Ayyad bin Ghanam yang dibagi oleh Abu Bakar, tetap setelah menang mereka ikut di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Dan itu terjadi, kata pengarang kitab ini, karena 3 hal. Yang pertama, jatuhnya kota demi kota di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid itu menjatuhkan mental pasukan-pasukan Arab dan Romawi, karena melihat kota jatuh satu per satu. Kalau berita ini jatuh, itu kan membuat mental mereka, wah kayaknya kita bakal kalah. Satu demi satu kotanya jatuh. Yang kedua, sebagian para pemimpin yang menjadi aliansi dari Persia itu juga mulai berkhianat. Jadi mereka melihat juga, wah ini kalau bertahan kalah, mending bergabung aja dengan mau bayar jizyah. Nah, ini juga membuat kekuatan aliansi Arab Persia rontok ya. Jadi kan kalau kita punya usaha besar, terus bagian kita mulai berkhianat atau katakanlah menjalin kerjasama, itu kan mulai lemah, rontok satu per satu. Dan yang terakhir, kemampuan Khalid bin Walid memberikan jaminan bagi mereka yang tidak masuk Islam tapi bayar jizyah itu aman dan tidak terganggu. Itu membuat mereka yakin untuk tunduk di bawah kepemimpinan negara Islam. Nah, jadi kalimatnya iqamatu hamiyat askariyah li tawqidil amni wa himayati ahli zimmah wa jibayatil amwal. Ada kepastian bahwa kalau kalian ikut kami pasti aman. Hanya bayar jizyah, tidak lebih. Tidak ada kutipan-kutipan yang ini terkait dengan peperangan di Irak. Ekspansi kedua, ini peperangan di Syam, dan itu dimulai ketika sebelum wafat Rasul mengirimkan Usamah bin Zaid. Jadi Rasul SAW mengirimkan Usamah bin Zaid, tapi kan berhenti, nggak jadi berangkat karena Rasul wafat. Nah, kata Abu Bakar, saya harus melanjutkan wasiat Nabi.
Karena Nabi sebelum wafat meminta Usama dikirim untuk menaklukkan Syam. Kenapa? Karena Rasul sudah mendengar informasi bahwa Syam ini mulai memberontak. Apa memberontaknya? Murtad, keluar dari Islam, tidak mau bayar zakat. Karena saat itu Nabi wafat, Usama tidak berangkat, kan begitu? Ketika sudah selesai masalah internal di wilayah Madinah dan sekitarnya, Abu Bakar mengatakan, saya harus mengirimkan kembali Usamah bin Zaid. Sahabat banyak yang mempersoalkan karena sulit kalau pergi semua nanti ke sana, siapa yang jaga di Madinah? Karena kita baru selesai pergolakan internal dan sebagainya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku tidak mungkin merubah apa yang telah Rasul tetapkan. Itu bagian dari sami'na wa ata'na atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semua pasukan berangkat ke Persia sana, ke Syam, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada teori, kata Abu Bakar, sebaik-baik cara untuk bertahan adalah menyerang. Kalau yang senang main bola kan, bertahan aja, ya pasti jebol juga gawangnya. Tapi kalau plus menyerang ada harapan kan begitu. Nah, kata Abu Bakar, khairu wasilatin lid-difa' hiyal hujum. Walau baqiyal jaisul islami fil Madinah bintijari huzumil kaba'il mutarabbisa al-muhita bil Madinah. Fan natijah hiya ajzuhu 'anil mudafa'ah. Jadi sahabat mengatakan Abu Bakar ini jangan dikirim ini karena ke Syam itu jauh. Bisa berbulan-bulan. Madinah bisa kosong. Kata Abu Bakar tidak. Justru dengan mengerjakan perintah Nabi ini, orang semakin yakin, oh berarti Islam tidak sedang bermasalah, sedang baik-baik saja. Buktinya apa? Masih ngirim pasukan ke Syam. Berarti nggak bisa kita serang Madinah. Kenapa? Bayangkan pergolakannya besar di internalnya, masih bisa mengirim puluhan ribu pasukan ke Syam. Berarti Madinah sedang baik-baik saja. Dan ternyata kebijakan Abu Bakar itulah yang membuat akhirnya orang-orang menyerang Madinah mengurungkan niat. Karena dengan info mereka mengirim pasukan ke Syam. Berarti kuat Madinah, nggak ada masalah. Perusahaan kan begitu, masih ekspansi kerja sama berarti kuat. Padahal di dalamnya sudah nggak ada dananya kan begitu kan. Oh berarti kuat, nah berarti ya berarti kalau begitu kita nggak usah menyerang karena mereka kuat sekali, bahaya nih kalau kita menyerang. Dan itu berhasil sehingga membuat Madinah aman dari serangan musuh-musuh Islam yang hendak menaklukkan Madinah, dan sekaligus juga memberikan apa? Peringatan kepada wilayah Syam bahwa umat Islam masih kuat dan eksis. Itu salah satu faedah dari pengiriman Usamah bin Zaid ke Syam. Kemudian setelah dikirim Usamah, lalu mendengar informasi dari Irak sudah selesai, maka Abu Bakar kembali memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang sudah selesai untuk bergabung menuju Syam. Dan itu dibagi kepada 4. Yang pertama, Abu Bakar memerintahkan Amr bin As untuk bergerak ke wilayah Palestina. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan, bergerak ke wilayah Damaskus, Suriah. Kemudian Syarhabil atau Syurahbil bin Hasanah diperintahkan ke wilayah Basra dan Jordania. Dan satu lagi yang keempat, Abu Ubaidah ibn Jarrah ke wilayah Humus, yaitu wilayah belahan Suriah atau Lebanon. Jadi sudah dapat informasi itu, ya sudah dibagi. Yang satu ke Palestina, yang satu ke Jordan, satu ke Lebanon, satu ke Damaskus. Kan Syam itu sekarang 4 negara, Jordania, Suriah, Damaskus, Beirut, Lebanon dengan Palestina. Dibagi berangkat, dan satu persatu kota dikalahkan dan satu persatu wilayah dikuasai. Diawali dengan kemenangan Yazid bin Abi Sufyan, kemudian kemenangan Amr ibn As, terus kemenangan yang lain, sehingga wilayah Suriah, Damaskus, Humus itu berhasil dikuasai oleh umat Islam sehingga memperkuat wilayah umat Islam. Dan dalam peperangan itu total yang meninggal dari pasukan Heraklius saat itu kurang lebih 270.000 orang.
Yang meninggal dari musuh 270.000 orang. Tadi 30.000, 50.000, 70.000 yang wilayah Irak, ini wilayah Syam 270.000 orang. Sehingga Heraklius saat itu menggunakan sistem berpindah dari Palestina, pindah ke Damaskus, pindah ke Humus untuk menghindari pertemuan langsung dengan pasukan Islam, karena saat itu umat Islam memenangkan pertempuran satu demi satu. Jadi yang sudah menang di Palestina menang bergabung ke Damaskus, yang sudah menang sini bergabung ke Humus, bergabung ke Urdun atau Jordania. Sehingga itu membuat pasukan Heraklius harus berpindah juga untuk menghindari pertemuan bentrok langsung. Karena bentrok langsung dari beberapa kali informasi mereka selalu kalah. Kemudian dilanjutkan dengan peperangan berikutnya. Setelah semua dinaklukkan, kurang lebih 10.000 orang pasukan dikirim di bawah Khalid bin Sa'id, berhasil menaklukkannya. Kemudian datang lagi Khalid bin Walid ke Syam setelah dari Irak, dan itu membuat kekuatan Islam bertambah kuat, dan pada akhirnya berhasil di situ Khalid bin Walid beserta seluruh pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar menaklukkan kota Syam. Dengan kata lain, kota Syam berhasil ditaklukkan oleh umat Islam dan dikuasai, dan nanti akan menjadi ibu kota ketiga setelah Madinah. Kan Madinah, Khalifah Ali pindah ke Kufah, Madinah baru pindah ke Kufah pada masa Khalifah Ali, baru pindah ke Damaskus pada masa Mu'awiyah. Jadi ibu kota ketiga setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Apa peperangan yang besar di Syam itu yang terkenal? Yang pertama, peperangan Ajnadin. Ini bisa dibaca, banyak sekali tulisannya, yaitu daerah oleh Amr bin As, yang berhasil menghancurkan semua peperangan itu dan membuat umat Islam menang. Kemudian Ma'rakatul Yarmuk di Jordan, peperangan Yarmuk itu juga sangat terkenal, di mana di situ juga memenangkan peperangan di bawah pimpinan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kalau buka tokoh-tokoh jenderal Islam itu ada peperangan Yarmuk, peperangan Ajnadin. Di situ Khalid bin Walid mempunyai jumlah pasukan 46.000, itu berhasil mengalahkan 100.000 pasukan. Jadi lawannya itu 200.000 pasukan, 100.000 pasukan, jumlah Islam 64.000 pasukan. Tapi dengan kekuasaan Allah dan semangat umat Islam, mereka berhasil menghancurkan semua itu. Kemudian dilanjut lagi peperangannya satu demi satu. Pada akhirnya Heraklius ketika sudah sangat terdesak itu mengucapkan kata-kata sayonara. Apa kata Heraklius sebelum meninggalkan Damaskus atau Syam? Assalamu alayka ya Suriya, salaman la liqa'a ba'dah, wa ni'mal balad anta lil aduwi wa laysa lis-sadiq, wa la yudkhiluka rumiyun ba'dal an illa khaifa. Selamat tinggal Suria, selamat tinggal semuanya. Alangkah indahnya negara Suria ini, tidak akan bisa masuk lagi setelah ini dari siapapun, bahkan Romawi sekalipun, kecuali dengan rasa takut dan was-was. Dari situ selesailah penguasaan wilayah Damaskus atau Syam. Karena sudah sayonara dia sudah. Assalamualaikum ya Suria. Itu kalimat heran. Para jemaah yang saya muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, peperangan-peperangan besar ini menjadi satu catatan penting bahwa di tengah bergolaknya pergolakan internal para sahabat itu tidak melupakan Abu Bakar untuk ekspansi. 2 tahun 2 bulan atau 1 bulan itu telah banyak yang ditaklukkan. Kita masuk ke bab terakhir yang tadi saya janjikan, abrojus syubhat, yang terkait dengan pertentangan, perselisihan dan tuduhan kepada Abu Bakar. Yang pertama, tuduhan pertamanya adalah irtisabu Abi Bakar al-khilafah, bahwa Abu Bakar dituduh mengambil secara paksa kekhalifahan. Kenapa? Tuduhan ini tuduhan Syiah tentunya. Apa kata Syiah? Syiah yang menuduh ya, bahwa Abu Bakar itu merampas kekhalifahan yang harusnya diberikan kepada Khalifah Ali. Tapi karena Ali sibuk ngurusin jenazah Rasul, ya sudah, Khalifah Abu Bakar mengambil kekhalifahan. Itu tuduhan dari Syiah dengan Rafidah, bahwa Abu Bakar sebenarnya mengambil paksa hak khalifah dari keluarga Nabi menjadi milik Abu Bakar As-Siddiq.
Kata pengarang ini itu dibantah dengan seluruh ulama sepakat bahwa keutamaan Abu Bakar itu sangat luar biasa. Apa buktinya? Abu Bakar diminta mengimami sholat. Logika Ibnu Khaldun sebagai seorang pakar sosial Islam mengatakan, kalau khalifah itu penting, harusnya Nabi menulis surat bahwa khalifah nanti dipilih olehku. Tapi Rasul malah fokus apa? Engkau jadi pemimpin sholat. Berarti sholat itu sangat penting. Kekhalifahan juga penting, tapi lebih penting sholat. Kalau yang sangat penting saja Rasul intens, berarti Abu Bakar layak menjadi khalifah. Itu alasan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya terkait dengan kekhalifahan Abu Bakar. Karena kalau memang khalifah itu urgent, tentu Rasul nulis kan? Rasul malah menulis, perintahkan Abu Bakar mengimami sholat. Ini penting masalah pemimpinan sholat. Berarti sholat itu penting sekali. Nah, kalau sholat itu penting saja Rasul sampai menegaskan, bahkan mengatakan harus Abu Bakar, tidak boleh yang lain, berarti Abu Bakar sangat layak menjadi khalifah. Karena sholat saja Rasul sudah sangat percaya. Itu digunakan oleh Ibnu Khaldun untuk mengambil standar kelayakan Abu Bakar. Lalu Imam Ar-Razi juga mengatakan seperti itu, bahwa ini juga penting, bahwa Abu Bakar memang sangat layak untuk mendapatkan kekhalifahan. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah juga memberikan penegasan, karena pemimpin sholat itu sangat utama. Kalau bukan karena kehebatan dan keutamaan Abu Bakar, tidak mungkin Rasul meminta Abu Bakar dan memaksakannya untuk menjadi pemimpin sholat. Jadi 3 pendapat dari Imam Ar-Razi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah memberikan bantahan terhadap tuduhan bahwa Abu Bakar itu mengkudeta kekhalifahan. Tapi memang dia diminta oleh sahabat dan sahabat membayarnya semua. Itu jawaban pertama tentang kehebatan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah kita ceritakan juga sebelumnya. Yang kedua, ada kalimat dari Siti Aisyah yang mengatakan, ud'ili Abu Bakrin abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'illa Abu Bakr. Aku akan menulis surat bahwa Abu Bakar itu sangat utama, agar tidak menjadi jawaban di masa akan datang bahwa kami lebih utama. Tidak ada yang lebih utama dari sahabatku kecuali Abu Bakar. Itu kata Rasulullah SAW dari Siti Aisyah. Kemudian tuduhan yang kedua, bahwa Khalifah Ali tidak membaiat Abu Bakar, berarti Khalifah Ali tidak setuju dengan naiknya Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan kata lain, Ali tersinggung dan merasa dikudeta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga siapa yang mengatakan? Syiah lagi, tuduhan kepada Syiah, karena kan yang berhak itu harusnya Ali, karena dia adalah menantu Rasulullah SAW. Tapi dijawab dari Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada yang meragukan kehebatan Abu Bakar, dan Ali memang membaiat Abu Bakar, hanya terang-terangan dibaiat setelah meninggal istrinya Siti Fatimah. Tapi secara langsung, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, aku mendukungmu, engkau adalah orang soleh. Nah, setelah meninggal istrinya 6 bulan kemudian, dia naik ke mimbar, dia katakan, siapa yang tidak mendukung Abu Bakar, berarti dia berhadapan dengan diriku. Aku mendukung Abu Bakar. Buktinya apa? Imam Khalifah jadi pemimpin perang. Bahkan Khalifah Ali yang menolak Abu Bakar berangkat perang. Apa kata Khalifah Ali? Udah Khalifah jangan berangkat perang bersama kami, jaga Madinah saja. Kata Abu Bakar, tidak mau, saya mau perang. Kata Khalifah Ali, nanti kalau engkau wafat tidak ada penggantimu lagi. Itu kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi jawaban itu membantah bahwa Khalifah Ali itu menolak Khalifah Abu Bakar. Memang terlambat baiat, karena saat itu keluarga lagi bersedih kan, meninggalnya Rasulullah SAW. Tuduhan yang ketiga, nah masih Syiah juga yang menuduh ini, bahwa Umar itu membakar rumah Fatimah dan menghancurkan tempat tinggalnya setelah wafat atas perintah Abu Bakar. Nah, ternyata tidak ada. Itu tuduhan yang sangat menyesatkan, lagi-lagi oleh Rafidhah dan Syiah. Tidak ada yang namanya penghancuran rumahnya, tidak ada pembakaran rumahnya. Itu semua
tidak berkaitan dengan penghancuran rumahnya itu masuk kepada perluasan dari Masjid Nabawi dan yang lain sebagainya. Artinya tuduhan itu juga tidak ada, pembakaran itu tidak ada, dan itu bukan bagian dari fitnah. Jadi dikatakan begini, Fatimah menolak. Jadi Umar diperintah Abu Bakar untuk mengambil baiat ke Ali, karena Ali menolak, Umar memaksa, didobrak pintunya sehingga Fatimah yang saat itu sedang mengandung keguguran. Sampai begitu fitnahnya. Nah, itu dikatakan tidak benar. Fatimah tidak sedang hamil karena dia lagi sedang sakit. Kemudian tidak ada mendobrak pintu dan tidak ada membakar rumahnya. Jadi info dari Syiah itu bahwa setelah Abu Bakar jadi khalifah, karena Ali nggak mau membaiat, Abu Bakar nyuruh Umar, coba paksa Ali untuk membaiat, gedor pintunya, dobrak pintunya sehingga sampai gugur kandungan dalam rahim Siti Fatimah. Itu ditolak, tidak ada itu karena dia tidak mengandung, dia sedang sakit. Kemudian tidak ada menobrak pintu dan tidak ada membakar rumah. Itu fitnah yang sangat keji oleh siapa? Oleh Syiah dengan profiler kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar sangat menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Abu Bakar tidak mungkin melakukan itu? Karena setelah meninggal Fatimah, kan Ali menikah lagi punya anak. Anaknya dinikahi oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Memang aku menjadi mertuanya Nabi, tapi aku ingin masuk ke dalam silsilahnya keluarga Nabi. Dan akhirnya Abu Bakar menikahi anak dari Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Dan anak Abi Thalib yang laki-laki dia kasih nama Umar dan Abu Bakar. Itulah bukti bahwa Ali tidak benci kepada Abu Bakar. Nama anaknya dikasih nama Abu Bakar. Kan nggak mungkin Bapak sekalian kasih nama anak saya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan nggak mungkin kita kasih nama itu. Kita nggak senang kan gitu. Siapa nama anaknya Pak? Oh, anak saya Pak Ariel Sharon. Nggak mungkin. Kita benci Ariel Sharon kan. Pasti kita kasih nama yang kita senangi. Siapa? Abu Somad, Adi Hidayat, karena saya suka Ustaz. Kan nggak mungkin masukin siapa nama anaknya yang perempuan Siti Nikita Mirjani. Kan nggak mungkin mau masukin nama begitu kan. Pasti Siti Aisyah, Siti Khadijah, masa dikasih yang nggak benar. Itu bukti bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu dicintai. Terakhir, Abu Bakar tidak menyerahkan harta warisan kepada Fatimah dan dia mengambil secara paksa harta warisan Fatimah. Memang sebelum wafat kan Rasul punya bagian di Khaybar. Nah, itu diminta oleh Fatimah. Kata Abu Bakar, aku tidak mungkin menyerahkan tanah di Khaybar kepadamu wahai Fatimah. Kenapa? Karena itu untuk Rasulullah. 1/5 untuk Rasulullah. Dan Rasulullah pernah bersabda dia tidak ada warisan kepada anak-anaknya, sehingga itu bukan warisan. Itu dituduh Abu Bakar mengambil warisan Siti Fatimah. Tapi dijawab karena memang itu bukan haknya Fatimah dan itu bukan haknya ahli waris dari Rasulullah. Karena Rasul mengatakan setelah aku wafat tidak ada yang namanya warisan diberikan kepada ahli waris. Karena kata Rasul, keluargaku ahli warisku tidak boleh menerima zakat, tidak boleh. Khumus itu hanya untuk Rasulullah, bukan untuk keluarga. Makanya kalau dalam lihat daftar zakat kan siapa yang nggak boleh dikasih? Keluarga Nabi kan, itu nggak boleh dapat zakat. Itu membantah terhadap tuduhan bahwa Abu Bakar mengambil hak Siti Fatimah. Ini 4 poin penting terkait tuduhan-tuduhan dari Syiah, lagi-lagi dari Syiah dan Rafidhah yang menontarkan ini. Makanya Syiah itu kan benci sekali kepada 3 manusia. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, dan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu paling dibenci oleh Syiah. Umar dan Abu Bakar sangat dibenci oleh Syiah. Sehingga kalau kita dengar ada satu video saya dikirim itu syahadatnya Syiah itu, dia mengatakan, aku bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Rasulullah sebagai utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Siti Aisyah, Abu Bakar dan Umar masuk neraka. Begitu syahadatnya orang Syiah. Asyhadu anna Allah wa asyhadu anna Aliyan wa anna Abu Bakr wa Umar wa Aisyah finnar. Gitu ininya. Salah satu bentuk syahadat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Mohon maaf agak sampai terang karena untuk menyelesaikan ini sehingga
bulan depan kita akan masuk ke Khalifah Umar bin Khattab. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya akan tutup dengan mengucapkan semoga Allah berikan kita keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kita akan memasuki bulan Ramadan insyaallah dalam hitungan sekitar 17 atau 18 hari ya, karena hari ini sudah masuk tanggal 12 Sya'ban atau 11 Sya'ban kalau saya tidak salah. Kamis 10 ya 12 Sya'ban hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, bisa bertemu bulan Ramadan. Saya sering mengulang-ulang kalimat ini kepada para jamaah. Ramadan itu ditetapkan tanggal 2 tahun kedua Hijriah. Rasul wafat tahun ke-11 atau tahun ke-10 Hijriah. Berarti Rasul bertemu Ramadan hanya 8 atau 9 kali. Kalau pertemuan Ramadan 8-9 kali itu mengubah segalanya dan mengubah luar biasanya umat Islam, maka mari kita merenung yang sudah bertemu Ramadan puluhan kali enggak mengubah apa-apa. Yang umurnya sekarang 60 tahun dikurang 15 berarti sudah bertemu Ramadan 45 kali. Enggak ada yang berubah, nah perlu kita renungkan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Pertemuan kita Ramadan sebelumnya berpuluh-puluh kali itu bisa menjadi renungan kita. Sudah ketemu Ramadan puluhan kali, kok nggak ada yang berubah, masih begini saja. Berarti ada yang belum kita sempurnakan dari tarbiyah Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah berikan keberkahan itu, panjang umur kita bertemu Ramadan, bisa umroh pada bulan Ramadan dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kiramul Fatihah. Iya, insyaallah kita ketemu di bulan Ramadan dan masuk kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.